Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Sebelumnya saya akan share screen untuk materi konfigurasi elektron. Nah, di sini untuk kita kenal biasanya untuk lambang atom di sini ada simbol, kita simbolkan dengan X. Nah, di sini ada A dan Z. Apa itu A dan Z? Nah, untuk A di sini adalah nomor massa atau massa atom. Sedangkan X di sini lambang atomnya dan Z di sini adalah nomor atomnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah proton, nah jumlah proton itu adalah yang terdapat pada Z. Ini adalah jumlah proton, itu sama dengan nomor atomnya. Kemudian atom netral atau jumlah elektronnya itu sama dengan Z-nya, sama. Kemudian jumlah neutronnya adalah selisih antara A dikurangi dengan Z, yaitu nomor massa atau massa atom dikurangi dengan Z-nya, nomor atomnya. Ini adalah jumlah neutron. Nah, kemudian, untuk ini adalah contohnya, misalkan ada lambang atom Na, natrium. Di sini ada 11 nomor atomnya, kemudian nomor massanya adalah 23. Maka kita bisa menentukan protonnya, jumlah protonnya adalah 11. Elektronnya ini jumlahnya 11, sedangkan neutronnya adalah selisih antara nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, untuk yang Al, di sini lambang atom Al. Nah, ini di sini nomor atom 13, nomor massanya 27, maka proton 13, elektron 13, neutronnya selisih antara 27 dikurangi 13, yaitu 14. Nah, kemudian di sini atom akan stabil bila jumlah elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit terluar yaitu 8. Ingat, kita harus mematuhi aturan oktet. Jumlah elektron valensi ya, elektron yang terletak pada kulit paling luar. Itu jumlahnya harus 8. Itu untuk mencapai apa? Kestabilan atom. Ya, namanya atom harus stabil. Kemudian di sini bagaimana cara dengan atom-atom yang lain ya untuk mencapai kestabilannya itu. Jadi, untuk mencapai kestabilan, atom itu cenderung akan menangkap atau melepas elektron. Nah, kapan dia menangkap, kapan dia melepas? Nah, atom akan menangkap elektron, maka atom menjadi bermuatan negatif yang disebut sebagai anion. Jika dia menangkap elektron, maka dia bermuatan negatif. Nah, kemudian melepas elektron, dia akan melepaskan elektron atau menjadi bermuatan positif ya, atau disebut sebagai kation. Nah, kemudian di sini contohnya adalah Br ya, dia punya nomor atom 35, dia bermuatan negatif Br-, maka jumlah protonnya adalah 35. Karena Br bermuatan -1, maka elektronnya tidak sama dengan jumlah proton 35 ya. Karena ini jumlah atomnya atau atomnya ini bermuatan negatif atau disebut sebagai anion, maka elektronnya adalah 35 ditambah dengan 1, jadi 36. Ya, kalau dia bermuatan negatif, anion dia menangkap berapa? Menangkap elektronnya, dia menangkap 1 elektron. Sehingga 35 ditambah 1 jadi 36. Nah, kemudian untuk Mg ini muatannya 2+. Ya, kalau Mg muatannya 2+, di sini nomor atomnya 12, berarti jumlah protonnya 12. Nah, karena plus tanda plus artinya apa? Dia melepas elektron. Berapa elektron yang dilepas? 2 elektron. Artinya apa? Berarti 12 dikurangi 2. Jadi elektronnya 10. Ya. Saya ulangi lagi, kalau di sini Br- dia menangkap elektron berapa? 1 elektron. Berarti nanti jumlah elektron adalah yang protonnya ini nomor atomnya ditambah dengan 1.
jadi 36. Kalau ini dia melepas 2 elektron, artinya nanti dia dikurangi 2. Jadi 12 dikurangi 2 jadi tinggal 10 elektron. Nah, kemudian di sini untuk konfigurasi elektron adalah gambaran distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Nah, yang pertama asas Aufbau atau membangun. Pengisian orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, jadi energi yang paling rendah, kemudian baru ke energi yang paling tinggi. Di sini, ya, jadi yang pertama ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, kulit kelima, kulit keenam, kulit ketujuh. Nah, di sini S ada 1 S. Kulit pertama hanya ditempati oleh 1 S. Kulit kedua ditempati oleh 2 S dan 2 P. Kulit ketiga ditempati oleh 3 S, 3 P, 3 D. Kulit keempat 4 S, 4 P, 4 D, 4 F. Kulit kelima 5 S, 5 P, 5 D, 5 F. Kulit ke-6, 6S, 6P, 6D, kulit ke-7, 7S, dan 7P. Namun nanti cara pengisiannya urut. Jadi sini S, S, P, S, P, S, DPS, DPS, F, DPS, F, DP. Ya, jadi urut. Jadi 1S. Nah, elektron paling muat maksimal S itu berapa elektron? 2. Berarti 1S2. 2S2, baru ini jangan yang 3 dulu, tapi yang kulitnya 2 dulu. Jadi SS, PS, 2P dulu, muat elektron dia maksimal 6, 3S2, ya baru nanti di sini 3P, 3P, 4S, ya baru 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, ya 5F, 6D, 7P. Ini urut-urutannya. Ya, kemudian yang kedua, larangan Pauli. Kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi tidak boleh ada yang punya keempat-empat bilangan kuantumnya itu sama. Contohnya, jika 2 atom memiliki bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama, maka spinnya harus berbeda. Sehingga setiap orbital hanya dapat ditempati maksimum 2 elektron dengan spin atau arah putar yang berlawanan. Jadi arah putarnya yang berlawanan. Kemudian di sini orbital S, apabila nilainya L0, maka ya kemudian M-nya di sini 0, ya, satu orbital maksimum dia 2 elektron. Untuk orbital P nilai L-nya 1, M-nya bisa kemungkinan 3 orbital. Min 1, 0, plus 1. Maksimum ada 6 elektron. Kemudian orbital D nilai L-nya sama dengan 2, M-nya maksimum dia karena ada punya 5 orbital, min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2, maka dia maksimum ada 10 elektron yang bisa ditempatinya. Nah, kemudian untuk orbital F nilai L-nya 3, maka M-nya magnetiknya dia bisa 7 orbital. Min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Maksimum dia 14 elektron yang bisa menempati orbitalnya. Nah, nih ini tadi urut-urutannya ya. S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, S. F, D, P, S, dan seterusnya. Jadi S-nya ini muatannya dia mampu hanya maksimum 2 elektron, ya S 2 elektron, P 6 elektron, S 2 elektron, P 6, S 2, D 10 elektron. Ya, P-nya 6, S 2, D 10 elektron maksimal, P-nya 6, S 2, F-nya 14 elektron. Nah, 5D-nya 10 elektron. Contoh di sini 11 Na. Nah, karena dia ada nomor atomnya 11, maka untuk nomor konfigurasi elektronnya kita mulai dari 1s2, 2s2, 4, 2p6. Nah, sudah 10 tinggal ditambah 3s1, 11. Berarti kulit terluar dia pada menempati pada kulit ketiga. Jumlah elektron valensi paling luar berapa?
Ya, elektron valensinya di sini ada 1. Ya, kemudian 20 Ca. Ya, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Ya, sudah 10. Kemudian 3 S2, 3 P6, 4 S2. Nah, di sini 10 ditambah 10, 20. Nomor atomnya 20. Nah, kulit terluar berapa? 4. Ini dia jumlah kulit terluar, dia kulit keempat. S-nya, elektron valensinya berapa? 2. Elektron valensinya 2 untuk Ca. Kemudian 26 Fe di sini 1 S2, 2 S2, 2 P6, ya, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D6. Nah, total berapa di sini? 10 tambah 10, 20. Nah, 3 D6. Nih. Kulit ketiga di elektron, kulitnya berapa? Ini ada 4 S2, 3 D6. Nih, kemudian untuk 13 Al3+, ingat Al3+ muatannya positif, dia berarti melepas 3 elektron. Berarti nanti 13 dikurangi 3 tinggal 10, berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6. Ini 10. Kemudian 25 Mn2+ sama, dia melepas 2 elektron. Jadi nanti tinggal 23. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D3. Sisanya 10, 20. Nah, ini tinggal 23 elektronnya. Nah, ini 15 P3-, dia menangkap 3 elektron. Berarti nanti harus 18 jumlahnya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Nah, ini 10 tambah 8, 18. 35 Br-. Berarti totalnya karena min ada 1 elektron yang harus ditangkap. Berarti 36. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, dan 4 P6. Totalnya di sini 36. Oke, nanti bisa dicocokkan lagi ya. Kemudian aturan yang selanjutnya di sini ada kaedahan. Elektron dalam suatu subkulit tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital terisi elektron. Ya, tidak boleh berpasangan dulu. Jadi mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang arah paralel, kemudian baru setelah orbital tersebut penuh, elektron baru akan berpasangan. Contohnya di sini 25 Mn. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D5. Caranya bagaimana? Nah, baru berpasangan. 2 S2 ke atas, ke bawah, baru berpasangan. Muatnya maksimal 2 elektron karena S, orbital S. Kemudian untuk 2 P6, nih, awalnya sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Ini kan baru 3 ya, ke 6 berarti taruh di bawahnya sini. Nah, baru ada 6. Maksimal. Kemudian S, berarti dia 2 elektron yang mampu memenuhi orbitalnya. 1, 2. Jadi arahnya searah jarum jam sama yang berlawanan. Kemudian 3 P6 sama, satu-satu dulu. Ya, baru berpasangan. 4 S2. Nah, ini berpasangan. Baru nanti 3 D5. Ini orbitalnya kalau dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak misalkan? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh, jadi harus 1-1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas, jadi nggak boleh berpasangan dulu sebelum orbitalnya terisi secara sendiri-sendiri atau spin yang arahnya paralel. Nah, kemudian contohnya lagi ini juga gitu. 16S. 16S di sini 1 S2. Nah, ini 2 penuh elektronnya. 1, 2. 2 S2, 1, 2. 2 P6, 1, 2, 3, baru ke bawah. 4, 5, 6. 3 S2, 1, 2. 3 P4, 1, 2, 3, 4.
Nah, berarti ini bisa dari terakhir di sini, elektron valensi yang terakhir, dia ada 4 elektron, ada, ini berapa? Ada nih yang terakhir, dia S-nya berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian M-nya di sini, kalau M-nya kita bilang min 1, 0, plus 1. Berarti M-nya nanti berada di min 1. CO ini juga seperti itu. 1S2 ini penuh, 1, 2. 2S2, 1, 2. 2P6, 1, 2, 3. 4, 5, 6. 3S2, 1, 2. 3P6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4S2, 1, 2. 3D7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, jadi harus diisi dulu baru nanti dipasang-pasangkan. Kemudian aturan setengah penuh dan aturan penuh. Nah, ini bisa terjadi bila konfigurasi elektronnya berakhir pada D4. Ya, maka satu buah elektron pada S di sampingnya atau tingkat energi tepat di bawahnya akan tereksitasi ke orbital di D sehingga membentuk konfigurasi setengah penuh yaitu D5. Ya, dia tereksitasi dari energi rendah ke energi yang tinggi. Kemudian di sini contohnya untuk yang aturan di atas 24 CR. Nah, 24 CR di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. 4S2 di sini 1, 2. Nah, kalau 3D4 di sini 1, 2, 3, 4 karena dia mengikuti aturan yang setengah penuh, maka yang satunya dia dari energi rendah ke energi tinggi, dia akan tereksitasi ke sini. Ya, konfigurasi 3D4 ini tidak stabil sehingga satu buah elektron pada orbital 4s dia dieksitasi ke 3D, membentuk 4s1 3D5. Ini. Sehingga dia akan tereksitasi. Nah, jadi 1 1 1 1 ini jadi stabil. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya akan berubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Ini aturan setengah penuh. Ya, tereksitasi ke sini. Kemudian untuk yang aturan penuh, bila konfigurasi elektron berakhir pada D9, ingat, maka ada satu buah elektron pada S di sampingnya, tingkat energi tepat di bawahnya akan tereksitasi ke orbital D, sehingga dia membentuk konfigurasi D10. Nah, ini juga mengalami eksitasi. Contohnya pada 29CO. Di sini jika konfigurasi elektron yang sebelumnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ini 1, 2, 4s2 penuh. Kemudian yang 3d9, 1, 2, 3, 4, 5 baru dipasangkan 6, 7, 8, 9. Wah, ini kurang 1. Nah, ingat aturan penuh. Kalau berakhir pada D9, maka S yang ada di sini, yang 1 di sini, dia akan tereksitasi ke sini. Nah, ini dia akan tereksitasi, membentuk, ya kenapa? Karena konfigurasi 3D9 tidak stabil, sehingga satu buah elektron pada orbital 4s dieksitasi ke 3D, membentuk 4s1, 3D10. Ya, sehingga di sini tinggal 1, ya di sini 1, 2, 3, 4, 5 baru dipasangkan 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 29Cu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Ini mengikuti aturan penuh. Ya. Ini ada latihan soal, mungkin sampai di sini bisa dipelajari ya, bisa dikerjakan untuk latihan soalnya. Ini nomor 1, nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 4 dan nomor 5.
Oke, silakan. Ini bisa jadi bahan evaluasi untuk dikerjakan. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan kuantum juga ya. Jadi ini lanjutan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Oke, sampai di sini ya. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.